warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Zakia dari 12 IS1. Saya akan menjelaskan tentang jawaban saya yang soalnya telah dibuat oleh guru saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama itu tentang teori globalisasi. Yang pertama ada para globalis. Di sini para globalis percaya akan adanya globalisasi. Mereka menganggap itu nyata dan mereka juga percaya bahwa negara-negara dan kebudayaan lokal nantinya akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang homogen. Namun, para globalis tidak memiliki pendapat yang sama atas konsekuensi tersebut, seperti para globalis positif. Mereka menyatakan globalisasi nantinya akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab. Sedangkan para globalis pesimis mengatakan bahwa globalisasi termasuk fenomena yang negatif, dan mereka juga mengatakan bahwa globalisasi merupakan penjajahan barat. Contohnya dalam dunia fashion, di Indonesia sendiri dunia fashion luar itu sangat berkembang dengan berbagai model. Nah, model tersebut digunakan oleh masyarakat Indonesia baik untuk keperluan pribadi ataupun yang nantinya akan diperjualbelikan. Nah, para globalis positif menerima hal tersebut karena menurut mereka dengan hal tersebut nantinya akan membuat Indonesia terus mengikuti perkembangan zaman dan tidak akan ketertinggalan. Dan Indonesia akan mendapatkan pemasukan yang cukup besar jika fashion luar tersebut dapat dikelola dengan baik. Nah, lain halnya dengan para globalis pesimis. Mereka tidak setuju fashion luar tersebut ada di Indonesia karena menurut mereka itu merugikan Indonesia. Dengan adanya fashion luar tersebut, artinya fashion luar tersebut telah sebagai bentuk penjajahan di Indonesia dan seharusnya tidak terjadi di Indonesia. Dan dikhawatirkan juga kalau adanya fashion luar di Indonesia nantinya akan mengganggu perekonomian Indonesia karena fashion luar tersebut diketahui bukanlah memiliki harga yang murah. Nah, selanjutnya kita masuk ke para tradisionalis. Di sini para tradisionalis tidak percaya bahwa globalisasi sedang terjadi. Mereka berpendapat bahwa ini adalah mitos, jika pun ada terlalu dibesar-besarkan. Mereka juga berpendapat bahwa apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang mereka alami, itu termasuk ke dalam lanjutan dari produksi dan perdagangan kapital. Contohnya, banyak masyarakat modern yang lebih menggunakan obat pil dalam bentuk pil dibanding obat tradisional seperti herbal. Orang yang sakit lebih mengonsumsi obat pil dibanding obat herbal karena mereka menganggap obat pil lebih mudah dan praktis dibandingkan obat tradisional. Namun para tradisionalis tidak percaya apa yang sedang terjadi pada saat ini. Mereka menganggap bahwa itu lanjutan dari produksi dan perdagangan kapital. Selanjutnya kita masuk ke para transformasionalis. Para transformasionalis berada di antara globalis dan tradisionalis. Nah, mereka berpendapat mereka setuju bahwa globalisasi telah dilebih-lebihkan oleh para globalis. Namun mereka juga berpendapat tidak seharusnya mereka menyangkal konsep tersebut. Contohnya masuknya kebudayaan Korea di Indonesia. Tren kebudayaan Korea di Indonesia sedang banyak diperbincangkan pada saat sekarang ini, baik itu fashion, bahasa, makanan, dan lain sebagainya. Nah, para transformasionalis menerima kebudayaan Korea tersebut dengan mengambil yang baik-baiknya, seperti mempelajari bahasa Korea. Mereka belajar bahasa Korea dengan
tujuan untuk menambah wawasan dan tidak meninggalkan kebudayaan asli mereka. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kecenderungan globalisasi. Yang pertama, kebudayaan yang bersifat material umumnya mudah diterima oleh masyarakat. Namun, ada kekhawatiran bahwa globalisasi akan disalahgunakan oleh orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri dan tidak bertanggung jawab. Contohnya seperti penyalahgunaan narkotika. Narkotika yang tadinya digunakan oleh para medis untuk obat, kini beralih menjadi barang terlarang. Banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab memperjualkan narkotika secara cuma-cuma. Masyarakat yang tidak tahu dan tidak mempedulikan dampak dari penyalahgunaan tersebut, banyak masyarakat yang akhirnya terjerumus. Yang kedua, budaya yang bersifat ilmu pengetahuan dan teknologi kurang mendapat perhatian. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sumber daya manusia, terutama di negara-negara berkembang, yang akhirnya masyarakat negara berkembang tersebut nantinya akan mengalami ketertinggalan oleh negara-negara maju. Contohnya seperti Indonesia sendiri. Indonesia sebagai negara berkembang mendapat ketertinggalan dari negara-negara maju. Banyaknya persoalan yang belum terselesaikan membuat Indonesia mengalami